Halo guys, gimana kabar kalian selama masa pandemi di rumah? Oke guys, di video kali ini gue bakal menceritakan alur cerita film yang dibintangi oleh Jeffrey Nicole dan Amanda Rawless sebagai bintang utamanya. Dan tidak usah basa-basi lagi, mari kita sikat videonya dan intro. Scene dibuka di kota London yang dimana di situ terlihat ada seorang manusia yang bernama Abby yang sedang bermimpi aneh, dan di mimpi itu Abby selalu dimimpikan oleh bayangan seorang wanita yang masih tak terlihat jelas raut mukanya. Dan di mimpi itu juga Abby melihat seakan-akan ia memiliki kehidupan di masa lalu bersama wanita itu di sebuah sekolahan di Indonesia. Dan akhirnya Abby memutuskan untuk pulang ke Indonesia selagi ia masih mempunyai waktu libur kuliahnya di London. Dan ia pun berpamitan ke kedua orang tuanya untuk pulang ke Indonesia untuk menemukan apa arti mimpi yang selalu datang di mimpinya. Dan setelah sampai di Indonesia, Abby menginap di rumah sepupunya yang bernama Tasya. Dan si Abby pun meminta bantuan Tasya untuk mencari tahu lokasi sekolahan yang selalu muncul di mimpinya itu. Dan Tasya pun mengupload foto sketsa sekolahan itu di sebuah website yang seperti Kaskus. Dan kemudian beberapa saat kemudian ada yang memberikan komentar pada foto sketsa itu, dan orang itu memberikan nama sekolahan yang Abby cari-cari selama ini. Dan nama sekolahan itu adalah SMU Kebangsaan. Kemudian pada keesokan harinya Abby yang diantar Tasya langsung datang ke sekolahan itu. Namun anehnya saat itu Abby langsung merasa deja vu, dan Abby merasa dulu ia pernah bersekolahan di sekolahan itu, padahal faktanya ia baru pertama kali menginjak di sekolahan itu. Saat ia sedang mengelilingi sekolahan itu, ada seorang penjaga sekolah yang bernama Pak Maman. Dan kemudian Pak Bagus, sang kepala sekolah SMU Kebangsaan, bercerita bahwa dulu ada seorang anak yang bernama Gema yang bersekolah di sekolahan itu, namun ternyata si Gema sudah meninggal karena kecelakaan motor beberapa tahun yang lalu. Lalu scene berubah menjadi flashback ke tahun di mana Gema masih bersekolah di sekolahan itu. Dan Gema adalah seorang murid yang sangat dekat dengan Pak Maman, dan Gema memiliki teman akrab yang bernama Surya. Dan rupanya Gema memiliki rasa cinta yang terdalam kepada seorang murid yang bernama Maya. Dan Maya adalah anak dari kelas unggulan yang sangat bertolak belakang dengan Gema. Namun itu tak membuat Gema patah semangat untuk mengejar Maya. Dan Gema yang ingin lebih dekat dengan Maya pun berniat untuk pindah ke kelas unggulan seperti Maya. Namun Pak Bagus menyuruh Gema untuk meningkatkan nilainya agar ia bisa masuk ke kelas unggulan itu. Mulai saat itu pun Gema yang tadinya tak pernah belajar langsung belajar sampai kedua orang tuanya pun keheranan. Bahkan lebih gilanya lagi, si Gema pun sampai datang ke rumah Maya pada malam hari untuk belajar bersama Maya, agar si Gema ini lebih ngerti soal pelajaran dan sedikit PDKT gitu coy. Dan akhirnya usaha Gema pun membuahkan hasil. Akhirnya Gema bisa masuk ke kelas unggulan itu agar ia bisa lebih dekat dengan Maya. Namun ternyata ada seorang murid di kelas itu yang juga menyukai Maya sejak lama. Ia adalah Raka. Dan sewaktu Gema pulang sekolah, Gema dihajar oleh Raka dan teman-temannya ini sampai babak belur. Dan Raka memperingatkan si Gema untuk tidak mendekati si Maya lagi. Dan scene berganti pada keesokan harinya, di mana terlihat Gema dan Maya sama-sama tak membawa buku tugas yang seharusnya dikumpulkan pada hari itu. Dan mereka berdua pun akhirnya harus dihukum untuk membersihkan WC oleh gurunya. Dan akhirnya setelah berusaha untuk mendapatkan Maya, akhirnya Maya mau membalas perasaan cinta dari Gema. Dan mereka berdua pun akhirnya berpacaran mulai saat itu. Raka yang melihat Gema dan Maya
yang semakin dekat itu pun seperti kebakaran jenggot. Dan scene berpindah di sebuah taman yang terlihat Gemma dan Maya sedang duduk berdua di situ. Dan Gemma mengatakan kepada Maya, "Mai, inget ya, maut pun gak bisa misahin kita. Aku mau sama kamu selamanya." Mungkin hal ini terlihat bucin banget ya, tapi kata-kata itu akan menjadi kata-kata yang paling penting yang akan terjadi di akhir film. Penasaran? Simak aja terus videonya ya. Scene berganti lagi pada jam 12 malam ketika kedua orang tua Maya memberikan kejutan ulang tahun kepada Maya. Namun Maya nampak cemberut dikarenakan si Gemma belum menelponnya, dan Maya pikir si Gemma lupa hari ulang tahunnya. Bahkan di sekolahan pun Maya ngambek ke Gemma dikarenakan Gemma sama sekali tak mengucapkan apapun kepada dirinya. Namun saat pulang sekolah, Gemma mengajak Maya ke suatu tempat. Akhirnya mereka berdua pun datang ke sebuah toko kue, dan si Gemma membeli sebuah lilin dan seakan-akan menancapkan lilin itu di depan etalase kaca kue di toko tersebut. Dan Gemma pun menyuruh Maya untuk make a wish. Sepele emang, namun sangat berkesan untuk si Maya. Dan pada sore harinya, Gemma mengajak kedua orang tuanya untuk ke rumah si Maya. Dan Gemma mengatakan kepada Maya, ia akan melamar Maya pada sore itu. Dan tentu saja hal itu dibantah keras oleh ayah Maya, dan begitu pun oleh kedua orang tua dari Gemma. Dan Maya dan Gemma pun akhirnya pergi berdua naik motor, dan mereka berdua tak akan pulang sampai kedua orang tua mereka mengizinkan acara lamaran itu untuk dilangsungkan. Dan nasib sial pun harus datang kepada dua sejoli yang sedang kasmaran itu. Mereka akhirnya harus tewas dikarenakan bertabrakan oleh sebuah truk yang berlawanan arah, dan mereka berdua pun tewas di tempat. Dan kedua orang tua mereka pun harus menangis histeris karena hal yang sangat memilukan itu. Scene berpindah ke sosok Surya yang sekarang Surya sudah mempunyai seorang istri dan dua orang anak. Saat ia sedang di sebuah kafe, Surya dibuat melongo karena ada seorang cewek yang benar-benar mirip dengan sosok Maya. Dan Surya pun ditelepon oleh Pak Maman untuk segera datang ke SMU Kebangsaan. Dan saat Surya sudah datang ke SMU Kebangsaan, ia benar-benar kaget melihat sosok Abi karena Abi benar-benar mirip dengan Gemma, teman akrab Surya sewaktu bersekolah di SMU Kebangsaan itu. Dan akhirnya Surya pun bercerita bahwa kemarin ia juga bertemu dengan sosok wanita yang benar-benar mirip dengan si Maya. Dan akhirnya Surya dan Abi pun pergi ke kafe tempat Surya bertemu dengan sosok wanita itu. Namun mereka tak menemukan wanita itu. Namun Abi tak menyerah. Besoknya ia datang ke kafe itu lagi, sampai akhirnya cewek yang mirip Maya itu pun datang. Dan Abi yakin dialah wanita yang sering hadir di mimpinya. Dan Abi pun mengajak bicara wanita itu yang ternyata bernama Laras. Dan Abi menunjukkan sketsa-sketsa yang ada di mimpinya. Namun Laras langsung pergi meninggalkan Abi, seperti ada yang disembunyikan pada sosok Laras ini. Dan pada keesokan harinya, Abi pun datang ke makam Maya dan Gemma untuk mencari petunjuk lain dari mimpi itu. Namun Abi kaget karena ada sosok Laras di sana, dan ia pun langsung mengejar Laras. Dan Abi bahwa si Laras ini juga mengalami mimpi-mimpi yang aneh seperti dirinya. Dan akhirnya mereka berdua pun berkunjung ke rumah kedua orang tua Maya. Dan kedua orang tua Maya pun harus kaget dan terkejut bukan kepalang melihat sosok Abi dan Laras yang benar-benar mirip dengan Gemma dan Maya. Dan ternyata mereka berdua pun harus diusir oleh ayah Maya dikarenakan ayah Maya sudah berusaha mengikhlaskan Maya, dan ayah Maya tahu bahwa anak mereka sudah tiada. Dan mereka bukanlah Maya dan Gemma yang mereka kenal. Dan jujur bro, di momen ini tuh nyentuh banget anjir. Peran mereka di film ini tuh bener-bener menjiwai banget pokoknya. Dan setelah dari rumah Maya, Maya menangis dikarenakan tak tega dengan kejadian tadi. Dan Laras meminta Abi untuk stop mencari jawaban dari mimpi itu karena
Itu adalah cerita Gema dan Maya, bukan Abi dan Laras. Dan Laras pun pergi meninggalkan Abi. Dan akhirnya Abi menyerah dan pulang kembali ke London. Dan malamnya Maya dimimpikan kejadian saat Maya dan Gema kecelakaan, dan ternyata arwah mereka berdua bereinkarnasi ke dalam tubuh bayi yang kebetulan saat itu berada tak jauh dengan kamar mayat Gema dan Maya. Yang pada intinya bayi itu adalah Abi dan Laras yang dirasuki oleh arwah Gema dan Maya. Seperti apa yang dikatakan Gema di masa lalu, bahkan maut pun tak bisa memisahkan kita berdua. Dan Laras pun sadar bahwa ia adalah Maya dan Abi adalah Gema, dan kisah cinta mereka berdua pun selesai.